kedengarannya kurang kompak, padahal suara hujan di luar keras. Kalau bisa suaranya kuat, biar supaya ayah-ayah kita, jamaah kita juga dengar. Karena dalam salam itu ada doa. Saya mau tanya sama adik-adik remaja, kalau ada orang doakan kalian senang gak? Senang. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kamu dan rahmat Allah dan berkah Allah ada kepadamu. Jadi isi salam itu doa. Sekali lagi saya ulangi, boleh? Tapi saya mau kasih pantun. Adik-adik remaja bilang cakep bisa. Jauh terbang si burung balang, hinggaplah ia di pokok nanas. Bapak Ibu jamaah semua yang menjawab salam, kudoakan hutang dan cicilannya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru tahu malam ini ada jamaah yang berani bentak-bentak Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Ya Hanan, ya Manan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa anta antal ahad, antas samad, alladzi lam yalid wa lam yulad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan lafaz dan ucapan alhamdulillahirabbil. Berselawat pula kita kepada Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati bapak-bapak, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat yang saya kenal, ada di sebelah kiri kita sesepuh kita yaitu ayah anda atau kakek kita, kakek Misnan. Di sampingnya juga ada ayah anda kita Pak Sum, yang mudah-mudahan ibu-ibu yang tak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang besar tak bisa saya himbau gelar, yang kecil tak bisa saya sebutkan nama. Tapi saya bangga malam hari ini kepada adik-adik remaja yang pakai jilbab biru, bajunya pun juga biru. Ini ada biru, ini juga biru longgar ya. Ini remaja-remaja ini walaupun hujan di luar deras, ada yang di emperan, ada juga yang berada dekat kena kampias hujan. Mudah-mudahan yang adil malam ini masuk ke dalam surga. Amin. Sekalian sak-sak
masjidnya masuk. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk senantiasa meluruskan niat hati kita. Untuk apa Ustaz? Untuk senantiasa menghidupkan syiar-syiar Islam. Isra Mi'raj ini nggak ada di dalam Quran. Untuk kita memperingatinya nggak ada, cuman ada diceritakan kisah Rasulullah SAW ketika diperjalankan oleh Allah Taala. Tetapi ada pun kita yang senantiasa setiap tahun diulang, diingati. Tadi semangat kali Kekwisman mengasih kata-kata sambutan sebelum hujan. Giliran Ustadz mau naik, hujan. Ketika kosong tadi nyanyi, gitar lagi mantap-mantapnya mati. Mana pemain gitar tuh? Di luar. Nah, pemain gitar, mudah-mudahan kalian tetap menampilkan yang terbaik. Karena hari ini anak-anak muda ini harus semangat untuk belajar agama. Maka saya senang menengok anak-anak remaja-remaji. Saya mau tanya dulu, adik-adik remaji malam hari ini ikhlas kalian hadir, Dek? Mantap. Adik-adik remaja ikhlas kalian malam ini hadir? Ikhlas? Mantap. Kalau kalian ikhlas semuanya, salam untuk kalian. Tidak hiu bolong-bolong, salam hiu tapi bohong. Insya Allah ikhlas. Karena saya tengok pun adik-adik remajanya walaupun sedikit yang masuk ke dalam nih, banyak yang di luar, mudah-mudahan yang di luar pun dengar. Saya tengok dari samping sebelah kanan ganteng mirip Sahrukan. Nah, ini yang pakai lubi yang rambutnya keluar, mirip Amir Khan. Belakangnya yang pakai peci hitam sambal belajar. Ketawa. Ganteng-ganteng malam hari ini, mudah-mudahan remaja termasuk yang dikatakan Nabi. Apa itu Ustaz? Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan nanti kata Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapat perlindungan, yang ketika itu tak ada perlindungan selain daripada perlindungan Allah. Salah satunya adalah anak-anak muda yang hadir di masjid ini. Amin. Jangan amin aja besok sholat subuh. Ini kata amin, amin. Masuk surga, amin. Dan sholat nanti dapat. Terutama di adik remaja, kalau kalian sholat sholatlah saf paling depan. Kenapa begitu Ustaz? Orang yang safnya paling depan pahalanya lebih banyak. Beda sama perempuan. Kalau perempuan sebaik-baik perempuan saf yang paling belakang. Maksudnya apa Ustaz? Yang pas di belakang laki-laki. Ini misalnya saf laki-laki sampai 3 baris. Baris keempat itulah sebaik-baiknya perempuan. Banyak-banyak baca selawat. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini seharusnya acara kita di luar. Saya menengok tadi sepeda ontel, di belakangnya ada gambar wayang. Saya masuk, rupanya di kampung ini kampung budaya Jawa. Tengok itu kakek di sebelah kiri kita pakai belangkon, ciri khas orang Jawa tuh lembut-lembut. Makanya banyak orang Jawa ini jualan bakso, ya, jualan es dawet. Orang Jawa atau orang Batak? Ya, orang Jawa ini lembut. Bahasa Jawa tengok orang. Pripun kabari, wis pirang-pirang dina ora teko kene. Lembut. Makanya orang Jawa ini paling gak mau menikah sama orang Batak. Kenapa begitu Ustaz? Dari emas langsung berubah jadi tulang. Yang gak nyambung agak semacam hujan. Orang Jawa ini kan panggilannya emas, orang Batak ini tulang. Jadi gak mau dari emas langsung berubah jadi tulang. Oh gitu Ustaz. Biasa namanya hujan, jadi konektifnya itu lebih lambat. Lola jaringan. Dan mudah. Tapi orang Jawa ramah, banyak jadi pedagang, banyak jualan. Beda sama orang Batak. Maka saya Ibu perkenalkan, nama saya Muhammad Ikramkan Panjaitan. Jadi saya itu marganya Panjaitan karena dari ayah Batak. Tapi nenek saya dari belah ayah orang Jawa asli dari Jawa Timur.
Jadi saya sikit-sikit iso ngomong Jawa. Jadi ibu kan itu apa? Mak saya setelah diteliti punya darah India Pakistan. Maka saya mau memasukkan marga mak saya di dalamnya, Muhammad Ikramkan Panjaitan. Maka ibu-ibu tengok aku malam ini macam Syahrukan. Dari samping sebelah kiri, dari sebelah kanan macam Amerika, dari depan macam bungkusan. Jadi ibu malam ini saya kemas dalam bentuk bahasa India. Apa itu Ustaz? Sebuah pesan yang disampaikan dalam bentuk bahasa India yang malam ini akan saya sampaikan untuk memperingati hari besar Isra wal Mi'raj. Dunia mitibne binafrati firdi bijahati marbijai biar tuwali rihti zindagani. Artinya Ustaz, ini biar saya kasih tahu. Ibu-ibu tahu artinya? Enggak? Karena di masjid saya tak mau banyak melantunkan syair-syair nyanyi di sini. Karena tempat sholat, beda halnya kalau kita di luar tadi. Maka saya lantunkan seperti itu. Artinya apa Ustaz? Dunia mikir kenehina berarti. Walaupun hari ini ibu-ibu jarang sholat di masjid, Dirbi Bilumi Dijahati, dan bapak-bapak juga jarang juga datang ke masjid, biar wali Kiai biarkan saja. Ingat suatu masa akan datang masanya engkau yang sholat yang seharusnya di belakang imam, tapi nanti akan sholat di depan imam. Namanya sholat jenazah. Ngomong jenazah aja kan Ustaz. Jenazah. Hari ini yang belum datang juga ke masjid, sholat ke masjid. Karena lelaki yang sejati, yang soleh adalah sholatnya ke masjid. Kalau laki-laki yang sholatnya di rumah namanya laki-laki soleh. Orang ini yang bilang solihah katanya. Karena laki-laki itu sholatnya di masjid. Sholat berjamaah di masjid kata Nabi, sholatul fardhi, sholatul jamaati, sholat berjamaah khairum min sholatil fardhi, lebih baik daripada sholat sendirian di rumah. Dengan berapa Ustaz? Bi'ishri sab'i darajah, dengan 27 kali lipat pahala. Jadi bapak-bapak, adik-adik remaja yang sholat ke masjid, pahala kalian 27 kali 5 sholat. Tapi kalau kalian sholat di rumah 5 waktu, 1 pahalanya kali 5 baru dapat 5. Maka hari ini yang masih sholat di rumah, udahlah datang ke masjid. Apalagi masjid sekarang banyak, cantik, beda sama kita zaman dulu. Kalau zaman dulu kita cari masjid langka, sekarang ini masjid di mana-mana, mesra, betul. Pergi kita dari tempat kita di mau ke Medan, berapa banyak masjid kita lewati. Kadang-kadang orang singgah ke masjid bukan sholat zuhur, jadi Ustaz numpang uyuh, betul. Oh, yang bilang betul pengalaman. Biasa kalau masuk SPBU bayar 1.000, 2.000, di masjid gratis. Masuk nguyuh, buang air kecil di masjid. Udah nggak sholat, nggak ke masjid, numpang buang najis, buang kotoran di masjid. Bukan apa-apa, kena serentak izin baru tahu. Ini kadang-kadang nggak pernah ke masjid, sekali ke masjid buang kotoran. Ya buang kotoran di SPBU kan bisa, jangan di masjid. Kalau di masjid sholat wudu, insya Allah berkah perjalanan kita menuju tempat yang mau kita datangi. Tapi kadang-kadang orang ke masjid ini nunggu ninggal baru ke masjid, betul Bu? Datang mama-mama, kenapa kak? Wuduku ninggal. Jadi arah Nabi, arah teko, udah PKM. Apa ini? Jalur izin. Datangnya tempat PKM. Pak PKM, apa yuk? Bujuku ninggal, jadi yuk
Aku orang izin apa itu? Aku orang nyolatkan dulu pulang masjid. Boleh Pak BKM. Pak BKM batin. Nggak pernah ke masjid, tiba-tiba dibawa ke masjid. Apa kata Pak BKM? Cemana Pak? Boleh. Pak BKM pun berat hati, nggak pernah ke masjid, nyolatkan di masjid. Jadi cemana Pak? Ya wis lah. Jadi cemana Pak? Ya wis. Boleh Pak? Ya wis lah. Sholat ke masjid. Rumah jauh dari masjid. Gitu meninggal minta dibawa sholat ke masjid. Mending kalau rumah dekat dengan kuburan, sholat saja di rumah, habis disolatkan di rumah, tinggal masuk ke tempat kuburan, ditanam. Lebih dekat rumah dengan kuburan, lebih baik disolatkan di rumah. Ustaz, ada fadilah yang lebih baik sholat di rumah dengan di masjid? Ulama berpendapat nggak ada fadilah apa-apa, cuma di masjid lebih lapang. Ini masjid ini lapang. Kalau di rumah ada sekat, ada ruang tamu, itu saja. Lain nggak ada daripada itu. Tapi kalau rumah dekat dengan kuburan, sholatkan di rumah, habis disolatkan tinggal masuk ke kuburan. Ini kadang-kadang rumah jauh anak remaja, disolatkan juga ke masjid. Belum lagi nanti sampai masjid banyak orang bertengkar. Apa kata keluarga? Ini kepalanya mana Wak? Wah, Najir pun bingung. Pak Bilal, ya aku nggak tahu yang bawa tadi siapa. Yang bawa tadi si Ijol, tanya Ijol, Jol, ini sih, apa Wak? Ini benda sendi, kepalanya mana? Loh, aku yang nggak tahu Wak. Tapi kau yang masukkan, aku yang masukkan aja. Yang bawa bukan aku. Siapa yang bawa? Doni, panggil Doni, Reni. Iki benda sendi. Loh, aku nggak tahu Wak. Aku ngomong gowo aja, nggak tak delok di dasi. Orang di belakang udah nunggu mau nyolati, Bapak Ibu. Datang jamaah yang merengkel agak badar, wes ente ae. Kok di ente ya, daripada salah siapa saya nggak tanggung jawab. Bilalnya nekat di ente. Itu dibuka di ente, jenazahnya ngomong mata lain. Kadang-kadang di masjid ini bukan jadi yang bagus, banyak orang bertengkar masalah kepala. Kalau jenazah laki-laki, contoh kiblat nih, kiblat ngadap sana. Jenazah laki-laki umumnya di Indonesia disolatkan sebelah kiri, Bu. Nih kiblat nih, jenazah datang, kepalanya itu di sebelah kiri tangan saya. Nah di sini dia. Tapi kalau perempuan umumnya, kalau kepala di sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Ini kadang-kadang gaduh. Pak Bilal, Riko salah, tunjuk-tunjukan. Riko salah, kenapa salah? Iki jenazahnya laki-laki, ndak senang kiri, udut nang kanan. Riko sing salah, sebelah kanan, enggak kiri, enggak kanan, enggak kiri, enggak kanan, enggak selesai Bu. Padahal mau sebelah kiri, mau sebelah kanan, enggak masalah. Yang masalah tuh gimana Ustaz? Enggak di sebelah kanan, enggak di sebelah kiri. Jadi diberdirikan jenazah. Jadi bilalnya itu sholat ada katakan Allahu Akbar. Nah itu yang salah. Kalau mau kiri, mau sebelah kanan, sepakati aja. Umumnya kalau dia jenazah laki-laki kepala sebelah kiri, kalau perempuan kepala sebelah kanan. Meletakkan posisi imam sholat, nah di sini. Kalau dia laki-laki sejajar sama kepala atau bahu. Kalau perempuan sejajar dari perut ke bawah. Itu saja. Kalau masalah posisi mau sebelah kanan, mau sebelah kiri silahkan, nggak ada masalah. Kenapa perempuan Ustaz harus disolatkan sejajar dengan perut? Umumnya filosofinya perempuan banyak buat kejahatan dari perut pinggang ke bawah. Laki-laki kenapa disolatkan sejajar dengan kepala dan pundak? Umumnya laki-laki banyak buat kejahatan dari otak, dari kepala, dari isi kepala. Maka ibu-ibu, kalau kita sholat
ada tetangga, ada saudara kita, ada rumah kita, sholatkan aja di rumah. Ini kadang-kadang rumah jauh, ujung kulon, mau disolatkan juga ke masjid biar supaya dapat pahala. Gak pernah ke masjid, wis ninggal di bawah nang masjid. Malaikat tuh kaget tumben Pak. Belum lagi uang itu nanti udah disolatkan dari rumah datang ke masjid jauh kayak misnah. Aduh, datang ke kona masjid, habis disolatkan nang masjid, bawa lagi nang rumah, melewati omahe, baru sampai kuburan. Uang itu udah ninggal pun sempet-sempet tahun-tahun, keliling-keliling. Dan dalam mengangkat jenazah itu pun ada adab. Apa adabnya Ustaz? Kalau mengangkat jenazah, maka banyak di masyarakat ini membiasakan yang terbiasa, bukan membiasakan yang benar. Saya ulangi, banyak di masyarakat kita ini melakukan kebiasaan yang terbiasa, tapi bukan membiasakan yang benar. Contohnya dalam membawa jamaah yang sudah meninggal dibawa ke masjid, posisinya itu gimana Ustaz? Kepalanya di depan atau kakinya yang di depan? Contoh ini jenazah mau dibawa, yang di depan itu Bu, kepala atau kaki? Mana ibu-ibu? Kepala atau kaki? Kepala. Kepala. Nah, ini banyak yang terpraktek. Maka malam hari ini saya kasih ilmunya khusus untuk jamaah Masjid Al-Ikhlas. Apa itu Ustaz? Kalau membawa orang yang sudah meninggal, baik laki-laki atau perempuan, yang di depan yang dibawa itu adalah kaki. Jadi posisinya kalau saya didirikan, kepala saya berada di belakang, kaki saya yang berada di depan. Maknanya apa? Sederhana, tapi kalau tak kita amalkan, ilmunya tak dapat. Kalau kepalanya di belakang, kakinya di depan, dia ketika diangkat bertanya, aku ini mau dibawa kemana? Aku ini mau dibawa kemana? Maka bertanya-tanya, ketika sampai di tempat peristirahatan terakhir kuburan, barulah dia tahu kalau saat itu dia akan dimasukkan, dikuburkan, yang akan dimakan oleh cacing tanah, berasal dari tanah, hidup di atas tanah, makan daripada hasil tanah, dan akan masuk ke dalam tanah, dimakan cacing. Ada orang yang tak dimakan cacing tanah? Ada? Semua bakal dimakan cacing tanah kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Contoh, ada di ibu kota Jakarta seorang kiai hafiz Quran, punya pesantren, dikuburkan dekat masjid. Dalam beberapa tahun masjid itu dibongkar. Kuburan itu harus dipindahkan. Terkejut orang yang menengok ke Islam, masih utuh Pak jenazahnya, kain kafannya masih bau kapur barus, wangi. Terkejut orang, kenapa? Rupanya kiai itu adalah hafiz Quran. Maka ibu-ibu yang punya anak-anak cilik, yang punya anak kecil, jangan sungkan Bu, sekolahkan ke agama, pesantren, madrasah, sanawiyah. Ini kadang-kadang anak sekarang lebih suka disekolahkan sekolah yang umum. Kena opo? Bayar sintik Ustaz. Kalau anak-anak sekolah umum, aduh, tarik sis. Nengok semongko katanya. Tapi kalau anak-anak sekolah agama nggak mau, bilang semongko. Tarik sis semongko, uangmu semongko. Gitu. Tapi kalau anak-anak generasi tik-tik, ada kamera, seharusnya belajar, malah buka aplikasi tik-tik. Kok tik-tik itu tadi yang menjaga kode etik jurnalistik, nanti kena perkarakan pula. Jadi ibu-ibu yang punya anak-anak cilik, punya anak kecil, ajarkan mereka untuk gemar membaca Al-Qur'an. Itulah kiai tadi dibongkar Bu, kuburannya masih wangi, untuk cerminan untuk kita bahwa hidup ini akan Allah berikan keberkahan kalau bersih dari hati. Kadang-kadang kita sholat, puasa, ada kegiatan PHBI, tetapi mudah kali menjustifikasi hati orang. Engkau begini,
engkau begini, engkau begini. Mudah kita menilai hati orang lain. Padahal kita dikata Nabi, orang Islam sama orang Islam harus seperti kedua tangan. Cuman rupanya Ustaz, kalau tangan kanan gatal, tangan kiri garukkan. Kalau tangan kiri gatal, tangan kanan garukkan. Kalau dua-dua gatal, garuk-garukan. Mana pernah dikongkon-kongkon bu? Tapi kata Nabi, orang Islam sama orang Islam jangan seperti kedua mata. Kenapa rupanya Ustaz? Mata kanan dekati kiri, kiri menjauh. Mata kiri dekati kanan, kanan menjauh. Kecuali orang juling jumpa di tengah. Maka kita tuh kalau sama kawan kita berpositif thinking. Mungkin hari ini dia kenapa dia, mungkin dia punya masalah. Mungkin hari ini dia diam, kenapa? Mungkin gak ada yang mau diceritakannya. Mungkin hari ini dia diam, bukan dia tuh sombong. Tapi kadangkala kita tuh punya sesuatu yang kalau kita sudah masuk ke dalamnya, baru kita tahu, oh saudaraku ini baik, saudaraku ini lembut hatinya. Jangan pernah untuk membuat orang lain cocok kepada kita, tapi buatlah diri kita untuk cocok kepada orang lain. Saya ulangi, jangan untuk membuat orang lain cocok sama kita, tapi buatlah diri kita supaya bisa cocok untuk orang lain. Kadang-kadang kita menilai, ibu punya baju ukuran badan ibu L, ibu kasih sama tetangga ibu yang dia pakai selain daripada ukuran ibu. Saya mau tanya, pas nggak bu? Hah? Enggak. Begitu juga lah kadang-kadang kita suka membandingkan orang lain. Maka dengan peringatan Isra wal Mi'raj, tidak lain dan tidak bukan di awal mukadimah tadi kami sampaikan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat pertama. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kapan? Pada malam hari. Kenapa malam? Ibu-ibu, kenapa Allah memperjalankan Rasulullah itu di malam hari? Tidak lain, ibadah yang paling bagus adalah di malam hari. Maka ibu-ibu yang malam hari ini ada yang gendong anak, ada yang hari ini anaknya tidur ditimang-timang. Jangan pernah ibu merasa bosan. Kenapa? Sesungguhnya malam hari ini yang membawa anaknya ke masjid, dia sedang beribadah. Ibadah itu nggak sholat saja, nggak puasa, nggak sedekah, tapi melakukan apapun ikhlas karena Allah Ta'ala akan bernilai sebagai ibadah. Saya tanya, ibu ikhlas bu? Ikhlas. Ibu yang sampingnya ini ikhlas. Ikhlas. Mudah-mudahan hari ini yang anaknya dibawa ke masjid, anaknya masih kecil, gak tahu dia apa yang disampaikan Ustaz tuh. Tapi keinginan orang tua adalah, nak, kalau nanti kau besar, jadilah engkau perempuan atau lelaki yang soleh dan solehah. Jadilah engkau orang yang baik, engkau nanti dapat membahagiakan ayah dan emak di rumah. Ketika emak nanti sudah tua, tak bisa kemana-mana, tak bisa jalan kemana-mana, tapi engkaulah nanti yang akan menjadi pelanjut cerita penerus sejarah. Itulah harapan orang-orang tua kita. Betul loh? Terwakili macamnya malam ya. Jadi ibu-ibu, peristiwa Isra Mi'raj dari masjid ke dari masjid ke masjid. Rasul Isra itu nggak dari rumah ke rumah, nggak dari gunung ke gunung, dari masjid ke masjid. Maknanya apa? Mau bilang sama orang Islam kampung ibu, rumah kalian, markas kalian adalah masjid. Maka ibu-ibu, kalau mau COVID ini hilang dari Indonesia, berawal dari kampung ke kampung, ramaikan mas. Alhamdulillah bapak-bapak yang di luar sana pun kompak.
Adik-adik remaja yang di sana walaupun tegak-tegak, mudah-mudahan dengar yang disampaikan Ustadz malam. Ramaikan masjid. Kenapa masjid Ustadz? Karena bencana itu akan Allah hilangkan, musibah akan Allah hilangkan kalau di satu tempat Islam itu masih ada yang sujud doa meminta ampun kepada Allah Subhanahu. Maka berawal dari masjid. Biar supaya bapak-bapak mau ke masjid gimana Ustaz? Harus ibu-ibu ini macam kenal pot. Bang sholat ke masjid bang, wis tuwek bang sholat ngomong yang bagus, yang sopan. Kadang ibu-ibunya ini pun maksudnya bagus, tapi nyampaikannya nggak bagus, ujung-ujungnya gaduh, ujung-ujungnya bertengkar. Caranya gimana Ustaz? Pakai gombal macam adik-adik remaja. Adik-adik remaja yang pakai masker-masker, tengok bu WhatsApp-nya. Buka, gombal-gombal orang ini. Apa kata yang laki-laki? Adek, iya bang. Kata yang laki-laki, papa adek petani ya. Kata yang perempuan, kok tahu? Karena kau telah menanam benih-benih cinta di hati abang deh. Kata yang laki-laki, so sweet. Kata yang satu lagi nggak mau kalah, adek dia bang. Bapak adek PLN ya, kok tahu bang? Karena kau telah menerangi hatiku yang gelap dan galau selama ini. Prek. Datang yang satu lagi nggak mau kalah dek, dia bang. Bapak adek tukang becak ya, kok tahu? Kok tahu tabrakan bang di simpang Bedagi tadi. Jadi kadang-kadang orang ini suka gombal padahal belum nikah bu. Masa itu kalah sama anak-anak remaja, gombal sama bapak. Coba ya Ustaz. Oh bang, ke masjid nopo bang, wis tuwek bang. Nek abang ke masjid bang lungo, pakai baju batik, pakai sarung, pakai peci, pakai lobe bang. Teringat dulu abang usia 25 tahun di kampung Minggus, ganteng abang bang. Mau pakai sarung nama bang, gajah duduk, gajah nungging, telentang, telungkung. Sarung cap mangga bang, mangga duduk, mangga bacang. Mangga duduk ada, mangga udang, mangga beras tagi ku gosok kan bang, pulang nanti ku gorengkan abang pisang sama ku buatkan abang teh manis sama susu panas. Mau bang? Suami pun semangat, oke lari ke masjid. Suami pun ke masjid pakai selop kebalik. Ya nggak masalah, sampai masjid langsung ngambil mic nyetel minggu azan. Saking merdunya abang tuh azan buku, semangat kali sampai lupa syairnya. Gimana Ustaz? Hayya 'alas shalah. Wawak-wawak sok sing ngajan, bu gemblung sing ngajan. Tapi kalau yang azan anak muda, ya, hayya 'alas shalah. Pakai mukena cepat-cepat nyangkut di kawat duri, nggak masalah. Azan ini kadang-kadang yang azan wa ogle giginya tinggal 2 di atas sama di bawah. Itu azan subuh lebih banyak terkontutnya daripada azan. Azan macam medan umum bu, tahu ibu azan medan umum? Nembak ke belakang. Azan macam medan umum, habis azan nembak pula di belakang. Karena wa ogle ini gigit di atas sama bawah. Wa ogle tulang kulit sama kentut. Gitu baca ayat pun kadang-kadang. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Datang jamaah, Ustaz
Ustaz kok gak diganti si Ustaznya imam, kok ikut-ikut aja. Sogor dia mau jadi imam. Kalau dia sempat ganti gak mau jadi imam, udah lama masjid tutup. Kadang-kadang bukan yang tua itu tak mau gantian, gak ada lagi yang bisa menggantikan. Maka dengan peringatan Isra wal Mi'raj, harapan orang-orang tua nih kayak Islam, ayah ada kita nih tak banyak. Apa itu Ustaz? Nanti ketika mereka sudah tak sanggup lagi berjalan ke masjid, tak sanggup lagi mengurus budaya Jawa, tak sanggup lagi untuk menegakkan kebaikan di kampung muslim, ada anak-anak Islam yang hebat yang bisa meneruskan bagaimana perjuangan mereka. Karena mereka inilah yang kita hari ini bertopang kepadanya. Bisa hari ini kegiatan-kegiatan Islam hadir di tempat-tempat kita nih, tak lain dan tak bukan karena mereka. Maka kita yang muda-muda ini harus banyak belajar. Semua itu harus belajar. Sholat aja kalau nggak ada ilmunya salah, dan kalau sudah salah sesat dan menyesatkan. Ini saya mau kasih ilmu sama remaja. Ada orang sudah sholat maghrib, udah siap salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian adalah orang mau sholat berjamaah juga. Caranya gimana? Kalau dia datang bersamaan, kalau dia 2 orang, posisi imam di sebelah kiri, posisi makmum di sebelah kanan, dan posisinya tuh sejajar. Di sini imam, ini seperti saya, makmumnya di sebelah kanan. Jadi imam di sini, makmum di tempat sebelah kanan, posisinya sejajar dengan saya. Jadi di sini imam, di sini makmum. Kalau datangnya bersamaan. Tapi kalau ada orang sholat, tiba-tiba kita pun datang, mau menjadi makmum dia, caranya gimana? Dipukul pundaknya, tapi pukulnya pelan, jangan pukul gini. Habis sholat apa ya kok? Pukul pelan, dan orang yang dipegang pundaknya akan menjadi imam. Kalau sholatnya maghrib, berarti jahar, bacaan dikuatkan, dipegang. Bismillahirrahmanirrahim, dikuatkan. Kalau sholatnya zuhur, cukup pelan saja, tak ada suara. Udah. Kalau yang tak pakai ilmu gimana Ustaz? Orang yang tak pakai ilmu, ada orang sholat, kemudian baru datang dari belakang, mau jadi makmum. Caranya gimana? Kalau dipegang, maka yang depan tadi jadi imam. Bukan yang dipegang itu oleh belakang. Atau itu yang nggak pakai ilmu. Contohnya lagi nggak pakai ilmu. Ada orang penjahat, segala beda dilakukannya, penyapu, pembohong, pembunuh, pencuri, perampok. Tiba suatu masa dia ini mau tobat, datang dia ke masjid. Datang ke masjid, itu datang ke masjid, apa dia bilang? Aku mau sholat. Ini bisa Pak? Sini, ngecip. Cik. Yang kecil aja loh. Gitu Pak. Nanti aja. Pak, oke, lanjut Pak. Bisa. Cik. Bisa. Cik. 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 Jadi kalau sholat subuh, kalau yang nggak pakai ilmu, maka bisa terbalik-balik. Gimana caranya Ustaz? Ketika datang orang pencuri, pembunuh ke masjid, itu datang ke masjid mau sholat, itu mau sholat, apa dibilang sama BKM? Ya ada iklan bentar. Kalau TV nggak ada iklan nggak enak ya Bu. Jadi ibu-ibu semua itu harus ada ilmunya. Macam tadi yang saya bilang ada seorang preman
tobat ke masjid, itu datang ke masjid. Apa kata Pak BKM? Kau mau ngapain kesini dulu? Katanya. Ya aku mau sholat apa? Sholat subuh. Berapa rakaat? Sholat subuh yang 3 Wak. Berapa? 3 Wak. Subuh berapa? 3. Wes, boleh pulang katanya. Kenapa gitu Wak? Kau menyalah aja, kau sholat subuh pula 3. Pulang. Jalan dia pulang. Gitu pulang di jalan jumpa sama Wak Leman. Wak Leman, mau kemana? Ya mau ke masjid lah. Sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? 2. Berapa Wak? 2. Udah Wak, nggak usah kita sholat. Kenapa? Aku yang 3 aja diusir sama BKM. Apalagi Wak yang 2. Pulang aja Wak. Wak Lemannya tuh sengit. Pulang Wak Leman. Udah kita pulang katanya. Terakhir nggak jadi sholat subuh. Kenapa? Gara-gara nggak pakai ilmu. Semua tuh harus pakai ilmu. Jadi ibu-ibu kalau menyuruh suami ke masjid nggak pakai ilmu, itulah yang kadang-kadang dengan lisannya lancip dari tajam kali, membilangkan suami kadang-kadang bang ke masjid. Wis tuwek, wis salah ninggal, kalau nggak Senin Kemis, wis mampu lemah ke masjid, delok ikuan, Pak Iwan, delok ikukah, Wak Min, rajin kali ke masjid. Datang suami, ini maksud kamu apa? Oh enggak akan aku nikah ya? Bukan gitu bang. Delok iko Wak Min, rajin kali ke masjid. Wis nikah iri kok karo Wak Min. Terakhir maksudnya bagus, tapi ujung-ujungnya bisa nggak bagus. Kenapa? Karena kita kadang-kadang menyampaikannya pun tak bagus. Maka apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Suruhlah orang kepada agama Allah dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Maka ibu-ibu suruh suami ke masjid dengan cara yang bagus, dengan gombalan. Insya Allah suami mau ke masjid. Setelah itu apa lagi Ustaz? Ibu-ibu harus nyanyikan suami lagu-lagu yang bisa membangkitkan syiar untuk ke masjid. Malam ini mau suaminya rajin ke masjid, Bu? Mau? Kalian jangan bilang mau dulu, belum punya suami. Ibu-ibu yang belakang mau suaminya rajin ke masjid? Masih 4 orang mau? Kalian yang bertanya ibu-ibu, kalian dulu bilang mau. Yuk, Bu, ikuti saya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Stop. Suami ibu tadi di dapur, pindah dia ke ruang tamu. Ibu panggil lagi, abang, saya nyanyikan lagi. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Stop. Suami ibu tadi di ruang tamu, mau masuk dia ke kamar. Udah, ibu ikuti lagi, ibu panggil, abang, saya deh, tapi jangan ibu nyanyikan dulu. Ibu tengok matanya, kalau matanya merah, jangan ibu nyanyi, tapi lari. Kenapa bisa dipukul nanti ibu? Besok amalkan nyanyikan lagu Sepohon Kayu sambil ibu buat sarapan pagi hari Senin. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Biar agak berbunyi sutil ibu tuh pukulkan ke gua nih. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau datang suami, apa yang maksud kau itu? Ini apa kau ya? Enggak apa, aku cuma nyanyikan yang disuruh Ustaz India di musola di Masjid Al-Ikhlas tuh. Nyanyikan gitu. Insya Allah suami ibu besok rajin ke masjid. Betul? Insya Allah Ustaz. Kalau suami ke masjid, rumah tangga itu berkah. Biarpun gaji pas-pasan, makan pas-pasan,
undangan pun bisa, ikut arisan pun bisa, beli pakaian anak pun bisa. Tapi kalau sudah suami ke masjid, maka semua akan Ini kadang-kadang ada di masjid itu macam punya pribadi. Yang buka pintu masjid dia, yang bentang sajadah dia, yang azan dia, yang iqamah dia, yang jadi imam dia, yang jadi makmum pun dia. Pulang dari masjid, nutup masjid, apa kata malaikat? Borongan nyawa. Masjid seakan-akan punya najib. Masjid kadang-kadang punya satu orang. Padahal kalau kita tinggal di suatu desa, kita inilah Islam yang wajib memakmurkan masjid, mengisi saf-safnya. Ini kadang-kadang masjid punya satu orang. Pas pulang masjid ini halamannya ada kuburan. Kan ada masjid itu yang ada kuburannya kan, Bu? Masjid kita ini ada nggak kuburannya? Alhamdulillah nggak ada. Biasa di daerah-daerah tertentu ada kuburannya. Dan kalau kuburan ini yang terpancing adrenalin kita itu ketika kapan? Ketika sholat subuh. Kalau sudah subuh, yang seharusnya yang jadi imam itu orang yang memang tetap. Ini karena hujan macam tadi menyebabkan nggak datang imam tetap. Terakhir terpaksa yang jadi imam wa'oglek. Wa'oglek ini giginya tinggal dua di atas sama di bawah. Karena saking takutnya wa'oglek, siap azan la ilaha illallah. Delok kiri, delok kanan, nggak eneng wong. Terakhir wa'oglek sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Saking takutnya wa'oglek sholat di depan mihrab. Ini namanya mihrab dan mimbar sebelah kanan. Wa'oglek baca ayat sholat sunnah itu kan harusnya ayatnya pelan aja. Datang wa'oglek bu karena takut dibacanya kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Enggak lama orang kampung itu ada namanya si Iwan. Si Iwan ini pikirnya wa'oglek udah sholat, masuk dia dari pintu sebelah kanan. Masuk karena sholatnya berdua, si Iwan ini ngambil posisi sebelah kanan karena imam sebelah kiri. Ketutupan sama mimbar. Iya, wa'oglek tadi lanjut baca ayat Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iwan nyaut. Wa'oglek pucat. Perasaan gak ada uang, gak ada orang. Ini kok enek sing jawab amin. Wa'oglek lanjut baca ayat alam nasroh. Alam nasroh laka sodroh wa wadokna angka wizroh. Kaki geter. Teringat sama yang jawab amin tadi. Lanjut. Habis alam nasroh laka sodroh Fa'iza farqa fansab wa ila rabbika farqab. Habis tutup Allahu Akbar. Wa'oglek perasaan batin, penasaran ngintip dari celah-celah kaki. Mau suaranya sopo kok ada yang jawab kami. Diintip sama wa'oglek, gitu diintip dari celah-celah kaki. Si Iwan ketutupan sama mimbar. Gitu diketen ken zero, keten jarak jauh. Kan gak enek, makin geter wa'oglek. Wa'oglek bangkit sampai Allahu liman hamidah. Kaki gak teratur, makin geter. Gak lama wa'oglek angkat sarung, mencicing lari. Datang Iwan, lu nanti pak, lu kau nyawa dia pak. Kenapa bisa begitu? Kadang-kadang masjid ini dijadikan untuk satu orang. Padahal tanggung jawab kita umat Islam. Maka kalau mau nengok Islam itu maju di suatu tempat, tengok masjid. Masjid kalau subuh ramai, bisa dipastikan sholat maghrib pun lebih ramai. Tapi kalau subuhnya cuma 2 imam sama selok sebasar, bisa dipastikan
perhatikan kalau Islam belum maju di kampung itu. Maka lagi-lagi tengok sholat subuh. Maka ayo kalau sudah datang subuh, kadang-kadang di tempat kita ini tadi kayak Islam sebagai budaya Jawa. Orang-orang di sini hampir banyak mayoritasnya Jawa. Kalau sudah ditempati orang Jawa, kadang-kadang binatang macam ayam, macam bebek itu kadang-kadang bisa bahasa Jawa. Di tempat ini tengok lagi Bu, kalau sudah datang subuh, apalagi jam 4, apa kata bebek? Jam 4, jam 4, jam 4, jam 4, jam 4, jam 4. Bebek pun juga bisa bahasa Jawa. Apa artinya Ustaz? Jam 4. Masuk jam 5. Apa kata entot sambil menggoyangkan ekornya? Kalau kata bebek tadi jam 4, jam 4, jam 4. Kata entot, ayolah, ayolah. Maksudnya ayolah, mengajak orang tua. Datang masuk jam 5, habis entok sudah membanguni. Datang ayam jago. Apa kata ayam jago? Udah subuh. Tengok, perhatikan. Udah subuh. Udah jam 6, nggak juga bangun. Datang dari sebelah kanan. Padahal apa kata lembu? Udah subuh, kata ayam. Datang lembu. Mo katanya Bu, tambah lagi kodok bandel. Udah subuh, kata ayam jago. Datang kodok bandel. Preketek-ketek, 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 preketek-ketek kalian. Kodok aja kalau musim hujan gini, Pak BKM, musim hujan gini kadang kodok itu ngaji walaupun itu masih ikro 1. Apa kata kodok? Sot, dot, dot, anak-anak kalah sama kodok. Kodok walaupun hujan ikro 1 tetap ngaji. Tengok, perhatikan. Tapi pun kadang-kadang kodok bandel itu selalu ada. Memang siap hujan besok pagi. Apa kata kodok bandel? Kawannya lagi. Amin. Sot. Preketek-ketek. Preketek-ketek. Preketek-ketek Islam katanya. Tapi mudah-mudahan kalau anak-anak kecil kita ajari mereka untuk belajar membaca Al-Quran, itulah kado terindah untuk orang tua. Orang tua itu nggak minta dibangunkan rumah, orang tua itu nggak minta dibelikan mobil, orang tua itu nggak minta tanah yang lebar. Tapi yang dimintanya adalah ketika nanti emak dan ayahmu tertidur kaku, sudah menjadi mayat. Di situ ada anak laki-laki yang membacakan doa menjadi imam untuk sholat jenazah kedua orang tuanya. Itulah kado terindah. Yang perempuan dapat dia membasuh, membersihkan mandi jenazah orang tuanya sebagai balas budi. Dulu dimandikan dengan bersih oleh orang tua. Itulah yang orang tua minta. Maka tak banyak peringatan Isra Mi'raj ini yang saya sampaikan. Poin pertama, kembalikan umat Islam kepada masjid. Yang punya masalah, yang punya apapun itu, jangan bawa-bawa ke dalam masjid. Kalau sudah masuk ke dalam masjid, tengok kaki, walaupun pakai sepatu yang mahal, tetap ditaruh di luar. Nggak ada orang masuk bawa sepatu. Ada orang kaya mentang-mentang sepatunya harga 4 juta, masuk dia ke masjid, di bawah ada sholat doang, pandai dari 4 juta nih. Sholat dia paling depan, nggak ada. Tetap sepatunya berada di batas suci. Sholat. Datang seandainya pejabat, datang dia terakhir, dia tetap berada di saf yang paling belakang. Artinya apa? Datang siapapun, orang besar, orang kecil, kalau dia sudah masuk ke masjid, tetap dia akan ada sujud. Sujud itu artinya apa? Yang maha tinggi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika dia menghadap takbir, Allahu Akbar, artinya Allah yang maha besar, yang lain kecil, yang lain tak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang maha tinggi, yang maha kuat adalah Allah Subhanahu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada yang kuat, tak ada yang tinggi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tak banyak yang ingin saya sampaikan karena malam pun semakin larut. Jam saya menunjukkan jam 11 kurang 15 kurang 10 menit. Jadi akan ada doa lagi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Hafiz Ridwan. Kalau acaranya di pentas, kami di mana-mana tampil berdua, dan ketika berdoa itu dimasukkan instrumen sedih. Karena manusia ini umumnya kalau hatinya keras, tak dapat nasihat, maka harus ditampilkan kepada yang sedih-sedih. Kalau hatinya lunak, maka nasihat itu akan masuk. Kalau hatinya keras, sekeras-kerasnya hati manusia, tak ada yang dapat memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang Allah sudah kunci, mau kiai yang jenggotnya sampai ke bawah, ini sorbannya sampai 4 tingkat, tak ada yang dapat memberikan nasihat. Maka hati yang baik adalah ketika dapat nasihat, hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi lunak. Maka saya sebelum mengakhiri tausiah ceramah saya pada malam yang berbahagia ini, saya mohon ampun kepada Allah, dan saya mohon maaf kepada ibu, bapak sekalian. Ada kata-kata yang tak tepat pada tempatnya kepada tokoh agama budaya, ada kelakuan tingkah laku kami itu tak disengaja. Semua itu tak disengaja, semua itu datang mengalir begitu saja. Maka mohonlah kami kiranya dimaafkan. Insya Allah kita berdoa bersama pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Allah selalu sehatkan kita, Allah selalu kuatkan hati kita dalam rindu dan cinta kepada Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Kusangka terbit bulan purnama namun bintang tak muncul jua. Di lain waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi kita. Kalau ada jarum yang patah, tanya pula siapa yang patahin. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam parit. Kalau ada kata-kata saya yang salah, Bapak Ibu, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam celana, ada cucu. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan sampaikan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan masukkan di dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam besi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, Bu, tolong jangan laporkan sama polisi. Kalau ada jarum yang patah, si patah-patah aja jalan. Kuntil anak naik sepeda mundur ke belakang menjemur sumur, jangan lama-lama ibu-ibu memandang saya nanti malam tak bisa tidur. Banyak nyamuk. Akhirul kalam, ikan belanas, ikan kakap kelompak di atas pasir. Sudah banyak saya bercakap, saya permisi sebelum diusir. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.